Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah berikan kepada kita, masih diberikannya kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat keistiqomahan untuk menghadiri majelis ilmu ini. Karena sebagaimana Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, tidak ada hal yang lebih utama bahkan daripada sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, melebihi keutamaan orang yang mencari ilmu atau thalabul ilmi. Karena apa? Karena ketika membaca Al-Quran, melaksanakan sholat-sholat sunnah, itu manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tetapi ketika seseorang mempelajari ilmu agama, dalam artian di sini ilmu syariat, maka orang itu selain bermanfaat bagi dirinya, niscaya ilmu yang ia dapatkan juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Maka inilah alasan Imam Syafi'i mengapa mencari ilmu atau talabul ilmi, ya, terkhusus ulum syariah, ya, itu lebih utama daripada amalan-amalan ibadah sunnah lainnya. Nah, alhamdulillah, semoga kita di sini termasuk orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tuntas mengenai bab anwa'ul miyah wa aqsamul miyah, yaitu mengenai macam-macam air dan juga pembagian air. Nah, sedikit mereview bahwasanya kemarin air itu, ya, air yang suci itu atau air macam-macamnya itu ada 7, ya. Tetapi disingkat dalam kaidah kullu ma nazala minas sama wa ma yanbu'a minal ardi. Nah, yang pada intinya air yang suci itu adalah setiap air yang turun dari langit dan yang muncul daripada tanahnya, baik itu air laut, air sumur, apalagi air sungai, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua masuk dalam kategori air yang suci. Terlepas juga kemarin pembagian air itu ada 4, ya. Ada air yang suci mensucikan tetapi tidak makruh, ya. Terus ada air yang suci mensucikan tetapi makruh. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Terus yang terakhir ada air yang najis. Cuman kemarin ditambahkan oleh Syekh Hisham Kamil, yang mana Imam Abu Syuja luput daripada pembahasannya, yaitu air yang haram, ya. Airnya itu suci mensucikan tetapi dia itu kalau memakainya menjadi dosa. Apa? Seperti air curian atau air gosok. Dia kalau dipakai untuk wudu, ya sah. Dipakai untuk menghilangkan najis, itu sah. Begitu juga bisa dikiaskan kepada hal lain. Gimana orang yang berhaji dengan uang korupsi? Secara kan dia sudah memenuhi rukun-rukunnya, ya. Maka di sini ada yang berpendapat hanya sah, ya saya dia berdosa karena menggunakan uang yang haram. Ya sama seperti orang berwudu dengan air curian, seperti ini. Insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini mengenai julud al-mayyitah, ya, yaitu mengenai bagaimana sih memproses kulit yang tadinya itu najis, yang berasal dari bangkai, itu menjadi suci. Perlu diketahui jemaah sekalian bahwasanya hewan, segala hewan yang halal, ya, apabila dilakukan penyembelihan secara syariat, maka itu suci. Termasuk semuanya, kulitnya, apalagi tulangnya, segalanya suci. Tetapi kasusnya ini misalnya terjadi hewan sapi atau domba itu tertabrak misalnya di jalan, ya, di jalan raya. Nah itu kan sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan. Bagaimana itu kulitnya? Ya, apakah masih bisa dimanfaatkan atau tidak? Maka di sini dalam fikih diperhatikan ada yang namanya pasal, ya, pembahasan khusus mengenai menyamak kulit. Qala al-Imam rahimahullahu ta'ala nafa'allahu bi'ulumihi fid dharin amin. Wa juludul maytati tathhuru bittibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa 'azmul maytati wa sya'ruha najisun illa al-adami. Di sini Imam Abu Syuja beliau menjelaskan bahwasanya kulit daripada hewan bangkai, dalam artian bangkai ini yang tidak disembelih dengan cara syariat, ya, atau hewan mati yang tidak dengan cara syariat, maka ya, itu disebut bangkai, meskipun mungkin masih segar. Contoh ada ayam tertabrak motor misalnya, secara kan daging masih segar itu.
tetapi itu matinya tidak dengan cara disembelih secara syariat, ya, dengan cara zakah bahasa Arabnya itu. Nah itu meskipun daging masih segar itu tetap disebut bangkai. Nah ini yang dimaksud bangkai oleh Imam Abi Syuja. Nah, lantas bagaimana kalau seandainya misalnya ada kasus seperti kambing, ya, yaitu tertabrak atau mungkin mati karena penyakit atau lain sebagainya, ya, bukan karena disembelih secara syariat. Bagaimana cara memanfaatkan kulitnya? Nah, di sini jelaskan wajulul maitati tathuru bitiba. Bahwasanya kulit daripada bangkai, ya, itu bisa suci dengan cara disamak, ya, dengan cara menyamak, diproses kulitnya yang menjadi suci. Tetapi ada pengecualian di sini, kecuali kulit di sini kulit hewan anjing dan juga babi. Wama tawallada minhuma. Begitu juga kalau seandainya diandaikan, ya, ada seandainya anjing kawin dengan domba, ya, atau dengan kambing atau dengan unta dan sebagainya, lalu memiliki anak. Nah, keanakan daripada yang dihasilkan anjing atau khinzir ini itu juga tidak bisa disucikan kulitnya, ya. Karena apa? Karena termasuk hewan yang najis secara asalnya. Awmin ahadihima, atau salah satu dari keduanya, baik itu anjing ataupun babi. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun ilal adami. Dan di sini juga katanya tulang, ya. Jadi bukan hanya kulitnya saja, tulang daripada bangkai, ya, hewan bangkai itu katanya najis. Begitu juga rambutnya itu najis. Kecuali apa? Kecuali adami. Maksudnya apa? Kecuali manusia. Yang namanya manusia itu kan walaqad karramna bani Adam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah muliakan anak Adam. Nah, ayat ini dijadikan landasan oleh para ulama bahwasanya manusia itu dihukumi sebagai makhluk yang suci. Jadi kita megang misalnya orang yang sudah meninggal itu tidak najis. Tapi kalau kita megang bangkai itu wajib kita cuci karena apa? Najis. Itu termasuk najis. Tapi kalau manusia, misalnya ada tangannya putus, kita pegang, itu tidak najis. Tapi kalau misalnya kaki hewan yang dihitung dalam keadaan hidup bukan dengan cara disembelih, itu dihukumi najis. Maka manusia ini adalah hewan apa? Sebenarnya manusia ini hewan kan kalau diartikan oleh para ahli mantik atau filsuf. Disebut dengan hayawanun natik atau hewan yang berpikir. Makanya di sini dimasukkan katanya bahwasanya segala kulit yang mana dia itu berasal bangkai, ya, dari bangkai itu najis kecuali manusia. Oke, di sini penjelasannya oleh Syekh Hisham Kamil hafizahullah. Yang dimaksud dengan bangkai di sini penjelasannya yaitu az-za'ilatul hayyah bi ghairi zakatin syar'iyyah, yaitu hewan yang mana dia itu meninggal atau mati bi ghairi zakatin syar'iyyah, dengan tanpa adanya penyembelihan secara syar'i. Wa hadhil maita min hayawani aw ta'irin kulliha najisah. Yang mana bangkai-bangkai ini, ya, baik itu hewan-hewan ataupun burung, ya, itu semuanya najis. Karena apa? Karena dia mati tanpa dengan sembelih syariat. Wala yajuzu akluha, maka di sini tidak boleh untuk dimakan, diproses lagi. Sayang kan misalnya masih segar dagingnya lalu diproses, itu tidak boleh. Karena apa? Karena sudah masuk kategori bangkai. Bahkan katanya memanfaatkan juga awil intifa bisa minha. Misalnya mau dimanfaatkan tulangnya, kulitnya, dan lain sebagainya. Illa al-jild, kecuali kulit. Di sini pengecualian kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Tapi dengan syarat di sini katanya fa yajuzu tahiruhu bi amal ittibaq. Boleh katanya dia itu disucikan dulu tadi. Dengan apa? Dengan proses penyamakan. Tsumma yughsalu bil ma'. Kemudian dicuci dengan air. Wa ba'da dzalika yakunu tahiran yahilu lil-intifa' bih. Maka kalau sudah seperti itu, setelah proses penyamakan, ya, lalu dicuci dengan air, ya, yang suci, yaitu sudah menjadi suci, ya, tidak najis lagi, dan boleh untuk dimanfaatkan, boleh untuk dijadikan sejadah misalnya, boleh untuk dijadikan karpet, ya, bahkan boleh dijadikan pakaian dan lain sebagainya.
Lalu apa yang dimaksud dengan ad-dibagh? Dengan dibagh atau penyamakan. Yang dimaksud dengan penyamakan di sini dijelaskan naz'ul qawalati wa zawaid allati tuaddi ila ta'affun wa fasadil jildi bi syai'in harrifin mithla al-'abs, yaitu melepaskan kotoran-kotoran yang ada pada kulit itu dan juga sisa-sisanya yang mana kalau seandainya dibiarkan itu akan menjadikan kulit itu busuk dan juga akan menjadi rusak. Dengan apa? Dengan sesuatu yang herif. Herif itu bisa dikatakan yang tajam lah ya, yang pedas, yang intinya yang bisa menghilangkan zat-zat yang dapat membuat kulit itu busuk. Mungkin zaman sekarang sudah canggih ya dengan zat-zat kimia atau lain sebagainya. Cuman kalau di sini dikatakan bisa dengan mitral absi, ya, dedaunan ya, daun seperti daun asringen ya, atau zarqil hammam, bisa juga dengan kotoran merpati, aul qaran, atau bisa juga dengan daun mimosa. Ya mungkin ini dengan tata cara zaman dahulu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah modern, sudah canggih, bukan dengan hal-hal seperti ini lagi. Lalu apa sih syarat-syarat kulit itu supaya bisa suci dengan disamak? Ya? Yang pertama itu harus menghilangkan dulu kotoran-kotorannya daripada kulitnya itu. Kotoran-kotoran sisa-sisa daripada kulit, misalnya kulit kambing kulit kambing dari kambing yang mati tanpa disembelih secara syariat. Baik itu seperti kotoran apa, seperti dagingnya, darah-darahnya itu harus dibersihkan ya, sampai tidak tersisa. Yang kedua katanya ya, harus bersih, harus sampai bersih. Lalu yang ketiga ayyakuna masiru bihaitsu law naqa fil ma lam ya'ud ilaihi fasad wan natin. Yang ketiga bahwasanya cara mengeceknya itu sudah suci atau tidak ya, ketika kulit itu misalnya kita anggap kulit ini sudah disamak, sudah suci. Kalau seandainya dimasukkan ke air itu tidak lagi kembali menjadi busuk kulit itu. Nah, itu sudah dikatakan kulit itu suci. Tapi kalau seandainya sudah proses penyamakan ternyata dimasukkan ke air ya, beberapa saat diangkat lagi dia busuk lagi, nah, berarti itu masih najis, belum dikatakan suci dan belum sukses penyamakannya. Lalu apa dalilnya? Dalilnya di sini ada hadis Maimunah radhiyallahu taala anha haitsu qala, ketika bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda ya, ketika kejadian ya Maimunah ini beliau memiliki kambing. Kambingnya ini matinya tanpa dengan disembelih ya secara syariat. Lalu akhirnya curhat ya, "Lau akhadtu ihabaha faqalu innaha maitah." Dan Nabi mengatakan, "Lau akhadti ihabaha." Nah, seandainya coba kau ambil kulitnya saja. Kata Rasul kepada Maimunah, kan ada kambingnya ya, kambingnya itu atau dombanya itu dia mati. Kan sayang kalau dibuang semua. Nabi akhirnya mengatakan, "Coba aja ambil kulitnya." Lalu dikatakan pada Rasulullah SAW, "Innaha maitah." Ya Rasulullah, itu sudah jadi bangkai. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menjawabnya, "Yutahhiruhul ma' wal qaradu." Enggak, katanya bahwasanya masih bisa dimanfaatkan ya, kulitnya dengan cara apa? Dengan cara disucikan pakai air dan juga qarad, ya, daun yang bisa menghilangkan zat-zat yang sisa-sisa daripada kulit tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Nasai. Nah, dari landasan hadis ini maka kulit daripada bangkai hewan itu boleh dimanfaatkan ya, menjadi karpet, menjadi baju atau menjadi taplak dan lain sebagainya ya. Tapi dengan cara disamak terlebih dahulu. Adapun katanya ammal kalbu wal khinzir wa ma tawallada minhuma min ahadihima, adapun hewan anjing ya, maksudnya bangkai anjing ataupun bangkai daripada hewan babi ya, dan hewan yang terlahir daripada keduanya atau salah satu dari keduanya, peranakan dari keduanya, maka itu najis dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan hidupnya apalagi dalam keadaan matinya. Wahalatil maitah, maka tidak bisa dimanfaatkan ya, sedikit pun, baik itu bijildihi au lahmihi au sya'rihi au 'azmihi ya, wa in dubir, baik itu kulitnya ya, dagingnya, rambutnya, tulang-tulangnya ya, meskipun sudah disamak ya. Karena apa? Alasannya karena najis yang ada pada hewan anjing dan juga babi itu mughalladhah ya,
Ini mubalaghah. Mubalaghah itu dari kata ghalid, tebal. Berarti najisnya najis banget, ya. Najis sekali. Qala ta'ala fa innahu rijs. Karena apa? Ini merujuk kepada hewan, ya. Hewan khinzir tadi, bahwasanya itu merupakan rijsun. Rijsun itu kotor, ya, najis. Wal kalbu maqisun ala khinzir. Sedangkan anjing dikiaskan kepada khinzir. Kalau ada yang mengatakan katanya, kenapa anjing itu najis? Kan di Quran tidak ada. Kenapa di Quran yang disebutkan hanya babi gitu kan? Sehingga ada yang masih mengelak katanya. Karena apa? Karena di Quran cuma babi, anjing mah tidak najis, berarti boleh dimakan. Masih ada pemikiran yang seperti itu. Padahal ulama di sini mengkiaskan kepada babi, mengkiaskan kepada babi. Karena apa? Karena dengan hadis yang lain yang disandingkan bahwasanya katanya tahur inna ahadikum bisa salat, cara mensucikan bejana yang terjilat, jika walagha fihil kalb, kalau dijilat oleh anjing itu dengan cara tujuh cucian, ulahuna biturab, salah satunya dengan tanah, ya. Meskipun ini juga terjadi perdebatan antara mazhab, ya, antara ulama. Kalau Imam Syafi'i memahami hadis sesuai dengan bunyinya, bahwasanya itu suatu keharusan, ya. Ketika terjilat oleh anjing mesti dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tetapi ada mazhab lain katanya itu hanya ala sabil mandub, itu hanya sunnah saja, karena cuci sampai 7 kali itu. Selama kotornya sudah hilang, ya, itu sudah suci. Di antaranya adalah salah satunya Imam Malik. Ya. Imam Malik mengatakan anjing itu bukan hewan najis. Sehingga tidak heran ketika di Mesir itu banyak anjing, orang pada pegang anjing itu biasa aja, gitu. Pada cuci tangan, ya. Termasuk saya sendiri itu agak sulit untuk terhindar daripada sentuhan anjing karena saking banyaknya, ya. Di jalan-jalan itu udah kayak, kalau di kampung udah kayak ayam, ya. Udah kayak ayam, banyak banget itu. Kadang kita turun dari apartemen aja itu kaget kalau ada anjing lewat, naik tangga. Makanya kalau seandainya saya mazhab Syafi'i mungkin pada saat itu akan agak kesulitan, ya. Karena pertama cari tanah juga agak sulit, ya. Karena daerahnya metropolitan di Kairo, ya, ibu kota. Begitu juga anjingnya terlalu banyak, jadi agak sulit. Mungkin pada saat itu saya taufik dulu, ya. Ikut Maliki dulu. Cuma kalau mazhab Imam Syafi'i itu harus 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Gimana? Enggak, jadi nyucinya itu hanya sekedar sampai bersih saja. Adapun 7 dengan tanah itu hanya ala sabil sunnah saja. Sunnah saja. Udah mau selesai. Tapi kalau nggak dikerjakan, ya tidak dosa juga. Kalau Imam Syafi'i itu belum dikatakan suci kalau belum dengan 7 kali. Nah, di sini jelaskan juga kullul hayawanat tahiratun bil hayah, ya. Najisatun bil maut. Setiap hewan itu udah suci. kesimpulan. Kalau dalam keadaan hidupnya suci semuanya, ya, kecuali tadi anjing dan babi. Itu semuanya suci. Nah, tapi akan menjadi najis ketika dia mati. Mati dalam artian mati tidak dengan disembelih. Illa al-kalb. Kecuali apa? Hewan anjing dan juga babi. Fanajisatu daimatun. Karena apa? Karena najisnya itu selamanya. Baik dia dalam keadaan hidup, apalagi sudah matinya. Nah, tadi hadisnya sudah disebutkan, ya, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyughsala sab'a marratin ulahunna bit-turab. Maksudnya sucikanlah bejana salah seorang dari antara kalian apabila dijilati oleh anjing, ya, yaitu dengan cara dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ahmad. Lalu ditambahkan lagi oleh Syekh Hisham katanya, al-juz'u al-maqum min al-hayawan halat al-hayah kan quti'a, ya, zira'u syatin aw rijlu baqaratin hukmuhu hukmu maitatin, ya, an-najasah. Bahwasanya bagian yang terpotong daripada hewan yang masih hidup, ya, mungkin ada sapi, ya, kakinya dipotong, ya, jadi mau dimasak kakinya doang, ya. Atau unta, ya, ekornya doang dipotong. Nah itu masuk juga kepada kategori bangkai, ya. Bangkai, ya. Kan itu diambil osya, seperti misalnya dipotong kaki daripada domba doang, atau dipotong kaki daripada sapi doang, nah, maka dihukumi hukum bangkai, ya. Dan dia itu hukumnya najis, maka perlu dicuci kalau kita pegang.
Adapun katanya di sini as-samak wal jarad yahillu aklu maitatihima li'annahuma tahirani. Adapun ikan ya, dan juga jarad itu belalang ya. Kalau sudah belalang itu halal ya. Halal dimakan bangkainya. Karena apa? Karena keduanya adalah suci ya. Apa? Ada hadisnya. Uhillat lana maitatan. Uhillat lana maitatani wa damani al-jaradu wal hintanu wal kabidu wat tahal. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, hadisnya sahih. Karena kalau tidak sahih tidak bisa dijadikan landasan hukum syariat. Bahwasanya dihalalkan bagi kami katanya dua bangkai dan juga dua darah. Yang pertama dua bangkai itu adalah al-jarad belalang, wal hintan dan juga ikan-ikan. Belalang dan ikan-ikanan. Adapun dua darah itu adalah al-kabid, hati, wa tahal dan juga limpa. Ini yang pengecualian daripada yang diharamkan. Lalu dijelaskan lagi bahwasanya al-adami atau manusia itu, jasad manusia ya, semuanya itu dihukumi suci ya, halal hayah dalam keadaan hidup, wa halal mamat dan juga dalam keadaan mati. Kan kalau hewan-hewan suci lainnya kalau mati ya jadi najis ya, kalau bukan disembelih. Manusia kan masa disembelih. Ini manusia meninggalnya pun dia tetap suci. Lalu bagaimana dengan orang kafir? Pak Innahu rijsun, apakah najis juga atau bukan? Kita nanti cari tahu di sini. Hadis dalil bahwasanya manusia itu suci, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Yang mana yang namanya karamah itu memuliakan ya pasti suci gitu kan. Tidak mungkin satu yang kotor dimuliakan. Karena satu yang dimuliakan itu pasti dari hal yang suci, yang baik. Sehingga dihukumi oleh para ulama di istidlal ini bahwasanya manusia itu suci. Wa ma quti'a minal adami ka'an quti'a dhira'uhu fa huwa tahir. Dan apapun yang terpotong daripada bagian tubuh manusia itu suci, baik itu tangannya, telinganya, ataupun lain sebagainya. Mungkin sering ya terjadi seperti kecelakaan seperti itu, lalu anggota tubuh terpisah. Itu kalau kita seandainya pegang, ya, kita pegang itu suci, ya, bagian tubuh daripada manusia. Lalu sini dikatakan idza waqa'a al-ma'u aw at-turabu aw al-milah aw 'arida al-jalad li syamsi fala yusamma dabiran bal la budda min syai'in harifin qali'in lil sawalat. Kalau seandainya air itu ditumpahkan atau turab atau tanah atau garam kepada kulit ya, atau juga si kulit itu misalnya dijemur di bawah sinar matahari ya, maksudnya kulit bangkai hewan tadi itu sampai dikatakan mungkin kita anggapnya itu udah nggak bangkai lagi, udah nggak busuk lagi, sampai kering mungkin karena terjemur oleh matahari. Apakah itu juga bisa dikatakan suci atau tidak? Di sini dijelaskan oleh Syekh Hisham bahwasanya itu tetap dikatakan najis. Karena apa? Karena tetap harus dengan proses penyamakan yang sesuai dengan syarat tadi ya. Bala Buddha, tapi mesti di sini harus dengan sesuatu dihilangkan ya kotoran-kotorannya dan juga sisa-sisa daripada dagingnya dan juga darahnya ya, meskipun misalnya dia sudah terlihat kering oleh matahari. Dengan sesuatu yang kering tadi ya, bahan yang tajam yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran daripada kulit bangkai hewan tadi. Di sini terdapat permasalahan bahwasanya yasihu isti'malul mawad at-tahirah aw min najasati fi dibal. Sah kita ketika proses penyamakan tadi ya, menggunakan material yang suci ataupun yang najis. Nah, ini bedanya kalau dalam penyamakan dengan menghilangkan najis yang lain ya. Kalau seandainya kita menghilangkan najis yang lain kan harus pakai air yang suci kan, yang bersih, izalatul najasa atau bersih. Tapi kalau sama itu boleh dengan sesuatu yang najis pun, mensucikan sesuatu yang najis. Seperti tadi kan, boleh menghilangkan misalnya zat-zat daripada kulit itu supaya tidak busuk itu dengan kotoran hamam merpati. Boleh dengan kotoran merpati. Itu kan najis. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu najis kotoran hewan. Tetapi apa? Tetapi setelahnya harus dicuci dengan air. Tetap semuanya itu harus dicuci dengan air.
Sehingga di sini dihukumi la yakunu jildul maitati al-madbuh tahiran illa ba'da ghaslihi bil ma'. Sehingga kulit bangkai tadi tidak bisa dia itu dianggap suci kecuali setelah dicuci kembali dengan air. Misalnya sudah proses penyamakan ya dengan kotoran apa atau dengan dedaunan yang lain ya. Lalu sudah hilang zat-zat yang bikin baunya, yang bikin busuknya, baru setelah itu disucikan lagi dengan air. Barulah dikatakan kulit itu menjadi suci. Lalu permasalahan lain, idza kana fil mawad al-mustakhdamah. Apabila materi yang dipakai fi amaliyatid dibaghi tahiratan, kalau seandainya materi-material yang dipakai untuk proses penyamakan tadi itu suci, wajib ghusl jildi al-asah, menurut pendapat yang paling sahih ya, yang terpilih dari mazhab Syafi'i, meskipun sebelumnya menggunakan materi yang suci ya. Kalau dengan kotoran merpati kan sudah jelas ya, dicuci lagi. Ini kalau seandainya pakai dedaunan gitu kan. Nah, di sini tetap katanya harus dicuci kembali ya, setelah proses penyamakan itu. Terus yaitu ghusl jildi hayawani al-madbuh zahiran wa batinan hatta yaqul. Dan wajib ya mencuci kulit tadi yang disamak, baik itu bagian luarnya dan juga bagian dalamnya. Bagian dalam. Ini maksudnya bukan bagian luar dan dalam kulit ya. Bukan bagian atas dan bawah, tetapi maksudnya bagian dalamnya itu, tengah-tengah daripada atas dan bawah kulit. Maksudnya seperti itu yang dikatakan oleh dosen kami di Al-Azhar ya. Selama ini kita menganggapnya maksudnya bagian atas dan bawah kulit itu ya, kalau kulit besi kan kayak lembar kertas ya, atau segini nih. Ini bagian atas dan bawah. Tapi yang maksud dengan batin itu maksudnya dalamnya ini, dalaman dari kulitnya itu ya. Itu batinnya. Nah seperti itu. Nah ini berguna bagi misalnya ibu-ibu yang punya tas dari kulit apa misalnya kulit buaya atau kulit yang lain. Nah ini semuanya harus melalui proses seperti ini. Tapi walau alam yang di apa misalnya proses pabrik itu apakah dengan cara seperti atau tidak, walau alam, sehingga menjadi keraguan tersendiri. karena kalau tidak sesuai dengan prosesnya itu bisa jadi apa tadi, najis, kulitnya najis. Berarti kalau kita bawa sholat tentang mukena ke masjid itu kita bawa najis. Wallahu alam ya. Silakan kita tambah satu lagi. Lalu pembahasan selanjutnya ya mengenai bolehkah kita menggunakan wadah-wadahan atau bejana yang terbuat daripada emas atau perak. Nah, di sini matanya atau konten daripada kitabnya menjelaskan wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima min al awani. Jadi ternyata tidak boleh ya, menggunakan bejana wadah-wadahan seperti baskom, ya, ember, gelas, teko dan lain sebagainya apabila itu terbuat daripada bahannya emas dan juga perak. Tetapi boleh menggunakan selain daripada keduanya. Meskipun mungkin kalau dihargakan itu lebih mahal daripada teko yang terbuat daripada emas. Misalnya ada kan dari permata mungkin ya gelas ya, atau teko itu kan bisa lebih mahal dari emas. Itu boleh. Ya. Tapi kalau dari emas itu tidak boleh. Apa sebabnya? Kita coba cari tahu dari redaksi Imam Syekh Hisham. Di sini yang dimaksud dengan al-awani adalah jam'u ina. Ya. Jam'u ina'in wa huwa ma tudau fihi ma'at. Yaitu intinya wadah-wadahan ya, yang biasa disimpan di dalamnya cairan, ya, minuman, makanan. Ya. Wal anatu masnu'atu min madati qahiratin misal khashab atau nuhas atau saj atau aluminium la yahillu isti'maluha. Jadi wadah-wadahan bejana yang terbuat dari material yang suci ya, seperti apa? Kayu, kuningan, terus tembaga, aluminium, nah, itu halal ya, halal digunakan. Begitu juga halal dimiliki dan dikoleksi. Hatta laukan zamanuha murtafi'an, meskipun kalau harganya bisa lebih mahal. Selama apa? Di sini ada syaratnya. Selama itu tidak mengandung kesombongan, kibar wal khuyala. Tapi kalau sampai ada kesombongan di sana berarti hukumnya sebaliknya, tidak halal, haram. Lalu apa hukum isti'mal awal zahab wal fiddah? Hukumnya di sini tidak boleh
seseorang memakan atau minum yang mana itu daripada wadah ya, yang terbuat daripada emas dan juga perak. Karena apa? Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Muslim, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha atau fi sahafiha. Janganlah kalian meminum daripada wadah atau bejana yang terbuat daripada emas dan juga perak. Wala ta'kulu fi sahafiha, dan juga pula kalian memakan ya, di atas permukaan wadah yang tadi zahab dan juga perak, emas dan juga perak. Lalu di sini dikiaskan, kalau hadisnya sendiri kan janganlah kalian meminum. Ya. Lalu dikiaskan wa yuqasu al-aqli wa syarbi ghairihima min wujud isti'mal. Lalu dikiaskan ya, kepada atas minum dan juga makan ya, pada selain daripada keduanya dari hal dalam keadaan apapun, penggunaan apapun. Lalu sini ada permasalahan yahrumu iqtina'u atbaqin wa aqwabin wa bala'in wa syaukin wa baqil awani al-masnu'ati min az-zahab aw al-fiddah. Jadi kalau seandainya kita membayangkan yang haram itu adalah wadah-wadahannya saja. Tapi di sini dijelaskan katanya haram ya, untuk memiliki atau mengoleksi piring-piringan, gelas, ya, wamala itu sendok, syauk itu garpu, wabakil awani dan wadah-wadahan lainnya. Ya. Ya, apabila itu terbuat daripada emas dan juga perak. Sehingga di sini ada kaidah kullu ma haruma isti'maluhu haruma iqtina'uhu ya. Bahwasanya segala sesuatu kalau haram dipakainya berarti haram untuk dimilikinya, apalagi sampai mengoleksinya. Padahal kan misalnya ada orang yang beli wadah-wadahan dari emas, kita kan nggak pakai, kita kan nggak pakai buat minum, kita nggak pakai buat makan, tapi dikoleksi saja, dipajang gitu. Nah itu lain hal lagi. Kalau saya tuh belinya dari emas. Dilapisi emas. Iya, kalau sekarang beda ya. Ya kalau hanya yang mirip tapi bukan emas itu boleh. Tapi di sini kalau emas asli, emas yang asli itu misalnya dibuat jadi gelas, ya, jadi piala-piala, wadah minum, wadah makan. Kalau di sini katanya haram iktinanya, haram memilikinya, mengoleksinya. Ya. Karena apa? Ditakutkan di sini karena wal iktina yu'addi ila istimal, karena kalau seandainya orang memiliki itu bisa menyebabkan dia bisa saja sekali-kali pakai gitu katanya. Wa kullu ma adda ila haram fa huwa haram, dan segala sesuatu yang menjadikan itu menjerumuskan kepada keharaman maka akhirnya jadi haram. Nah, konklusinya menjadi seperti itu. Sehingga timbullah kaidah ini. Segala sesuatu yang haram dipakai maka haram juga dimiliki. Ini kaidah dari Syekh Hisham. Lalu katanya boleh menggunakan dan memiliki wadah-wadahan selain daripada emas dan perak. Seperti apa? Yang terbuat dari permata, ya, dari batu-batuan kerang, mutiara dan sebagainya. Bahkan kalau seandainya mungkin dihargakan itu bisa lebih mahal daripada emas. Ya. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang sharih yang jelas mengenai larangannya atau keharamannya. Adapun kalau seandainya ada wadah, ya, yang mana wadah itu ditambal, ya. Misalnya ada panci bolong ditambal pakai lapisan emas, ya, atau lapisan perak, itu hukumnya seperti apa? Nah di sini dikatakan ya, hukumnya kalau seandainya ya, tambalan itu kan ada dua macam. Tambalannya mungkin sedang karena bolongnya kecil ya, atau tambalannya gede. Kalau seandainya menggunakan tambalan emas ini baik itu kecil atau besar karena keperluan ya, ataupun untuk hiasan, itu semuanya haram. Itu semuanya haram. Tapi kalau perak ada perbedaannya. Jadi kalau perak seperti ini. Jadi ada 4 hukum. Kalau seandainya tambalannya perak dan tambalannya besar ya, untuk nambal panci misalnya, tapi memang karena kebutuhan itu perlu, ya, itu hukumnya makruh. Ya. Makruh berarti boleh, tapi kalau tinggalkan lebih baik. Tapi kalau seandainya tambalannya itu untuk sekedar hiasan, nah ini haram. Nambal panci pakai perak, tapi tujuannya hiasan saja, itu haram. Tapi kalau kecil, bolongnya kecil, ditambal pakai perak, tujuannya apa? Untuk perhiasan,
untuk maksudnya biar indah ya. Kalau kecil sedikit itu boleh, tapi makruh. Ini kalau perak bedanya dengan emas. Kalau emas semuanya itu haram ya. Mau kecil mau besar. Wa in kanat lihaja, tapi kalau misalnya itu keperluan ini boleh, tidak makruh. Jadi kalau nambal panci bolong pakai perak itu boleh, sedikit tapi. Mending beli lagi aja pancinya lah. Itu lebih bagus. Beli lagi aja. Eman-eman Lebih nambal, aman. eman-eman nambal pakai emas. Patri beli lagi. Tapi kalaupun diandaikan ya nambal pakai perak itu boleh. Daripada baca hukumnya repot. Beli lagi aja. Kalau nggak ribet mending beli aja, mending beli yang baru. Nanya dulu. Terus bagaimana kategori besar atau kecil ya? Banyak atau sedikitnya tambalan itu kita apakah berapa sih, berapa misalnya berapa mili, berapa ini kembali kepada uruf kebiasaan satu tempat. Misalnya di satu tempat atau di Arinda ini ukuran kecil tuh segimana sih, berapa mili? Mungkin 1 senti ya. Bahkan kalau misalnya di suatu desa ukuran kecil itu misalnya sampai 30 cm itu tetap boleh nih. Karena dikembalikan patokannya, barometernya kepada kebiasaan di suatu daerah itu. Karena apa, di sini ada hadis, kenapa kalau seandainya nambal karena butuh ya, panci ataupun wadah yang lain sedikit ya itu diperbolehkan, karena ada hadisnya di sini yaitu hadis Bukhari daripada Asim Al-Ahwal, beliau mengatakan, "Ra'aitu qadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah melihat bejana atau gelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipegang oleh Anas bin Malik. Wa kana qad soda, yang mana gelasnya Nabi itu dia itu bolong, lalu ditambal dengan perak. Asal salahu pikir bahwa wa qala Anas, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadahi aktsara min kadza wa kadza. Bahwasanya aku sudah memberi minum Rasulullah dengan gelas ini, gelas yang ditambal dengan perak tadi yang sedikit berkali-kali. Tapi buktinya Rasulullah tidak melarang. Berarti ini hadis takriri yang menunjukkan boleh. Sehingga diambil dalil oleh ulama ternyata boleh menggunakan tambalan perak sedikit ya, kalau untuk kebutuhan. Hadza wallahu taala ala bisawab. Nanti masih banyak lagi hukum mengecat dengan emas dan lain sebagainya. Semoga Allah memberikan kesempatan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.